Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Samudra Intananda. Saya di sini dengan NPM 207076516101 dengan dosen pengampu saya yang terhormat Bapak Denny Hidayatullah MMSI. Saya di sini kelas R02 dengan prodi Sistem Informasi dengan mata kuliah Keamanan Cyber. Baik, jadi di sini saya akan melaksanakan ujian tengah semester dengan mata kuliah Keamanan Cyber dengan ujian tengah semester yang pertama soalnya yaitu uh, mempresentasikan atau membuat resume dari bab 1 sampai dengan bab 7. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Bab 1. Konsep dasar keamanan. Segitiga CAA atau disebut CAA Triad. CAA merupakan singkatan dari confidentiality, integrity, dan availability. CAA atau sering juga disebut CAA Triad merupakan salah satu aturan dasar dalam menentukan keamanan jaringan atau informasi. Aturan lainnya dikenal dengan perkiraan Hexet atau disebut confidentiality, possession or control, integrity, authenticity, availability, dan utility. Baik, di sini yang pertama, confidentiality, yaitu rahasia. Berarti menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak akses seseorang, yang paling umum dengan menggunakan enkripsi. Contoh data-data yang harus dijaga kerahasiaannya seperti data-data yang sifatnya pribadi, yaitu nama, tanggal lahir, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, nama ibu kandung, dan sebagainya. Data-data milik organisasi atau perusahaan. Yang kedua, integrity, yaitu keaslian. Berarti menjamin bahwa data atau informasi yang dimiliki terjaga keasliannya tidak berubah tanpa pemilik informasi. Integrity merujuk pada tingkat kepercayaan terhadap suatu informasi. Yang ketiga, availability, yaitu ketersediaan, berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Artinya, informasi harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh user dan dapat dengan cepat diakses. Baik, slide selanjutnya. Ancaman keamanan. Ancaman-ancaman yang sering dihadapi oleh masalah keamanan dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, manusia. Ancaman dari manusia terdapat berupa hacking, cracking, atau sesiapa saja yang berusaha atau telah mengakses sistem tanpa izin dari pihak yang berwenang. Tujuannya bisa untuk melakukan pencurian data, informasi, atau perusakan. Yang kedua, kesalahan perangkat keras. Ancaman ini dapat berupa tidak stabilnya suplai listrik dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat. Yang ketiga, kegagalan perangkat lunak. Ancaman ini didapat berupa A. Adanya kesalahan pada sistem operasi. B. Adanya kesalahan saat mengupdate program. C. Uji coba program yang tidak memadai sehingga menyisakan error pada perangkat lunak. Yang terakhir, alam. Merupakan ancaman yang tidak bisa dicegah seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya. Baik, slide selanjutnya. Model-model serangan keamanan. Yang pertama, interruption. Serangan ini ditunjukkan untuk aspek ketersediaan atau availability, yang menjadikan sistem tidak tersedia atau rusak. Contoh, serangan denial of service attack. Yang kedua, interception. Serangan ini berupa pihak yang tidak memiliki wewenang berhasil mengakses data atau informasi. Misalnya, dengan melakukan penyadapan, yaitu wiretapping. Yang ketiga, modification. Serangan ini berupa pihak yang tidak memiliki wewenang berhasil memodifikasi aset atau data atau informasi yang dimiliki organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, fabrication. Serangan ini berupa pihak yang tidak berwenang menjadi seolah-olah pengguna sah dan mengirimkan pesan palsu pada sistem. Menyerang aspek autentifikasi.
Contoh, dengan memasukkan pesan-pesan palsu seperti email yang palsu ke jaringan komputer. Baik, slide selanjutnya. Mengenal rekayasa sosial. Berikut 6 tipe dari serangan rekayasa sosial. Yang pertama, baiting. Jenis rekayasa sosial ini bergantung pada korban untuk mengambil, yaitu umpan, atau tidak sehingga melakukan tindakan tertentu. Phishing. Phishing adalah cara terkenal untuk mengambil informasi dari korban. Yang ketiga, email hacking dan contact spamming. Beberapa pelaku mengambil keuntungan dengan mencoba memerintahkan akun email dan daftar kontak akun spam. Yang keempat, pretexting. Pelaku menggunakan dalih yang menarik untuk menipu korban. Katakanlah Anda menerima email menyebut Anda sebagai penerima wasiat. Yang kelima, quid pro quo. Penipuan jenis ini melibatkan pertukaran tertentu. Pelaku mencoba membuat korban percaya bahwa pertukaran itu adil. Yang keenam, phishing. Phishing adalah versi suara phishing. V adalah singkatan dari voice, tetapi sebaliknya. Upaya penipuan ini sama. Baik, selanjutnya. Prinsip-prinsip keamanan. Prinsip dasar pada keamanan sistem yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama prinsipnya, menetapkan kebijakan yaitu polisi. Keamanan yang baik sebagai dasar untuk desain sistem. Kedua, perlakukan keamanan sebagai bagian dari integral dari keseluruhan sistem. Ketiga, perjelas batas keamanan fisik dan logik yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. Keempat, pastikan pengembang dilatih tentang cara mengembangkan keamanan perangkat lunak. Yang kelima, kurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Yang keenam, asumsikan bahwa sistem eksternal tidak aman. Yang ketujuh, identifikasi potensi pertukaran antara pengurakan resiko dengan peningkatan atau penurunan biaya dalam aspek lain efektivitas operasional. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu keamanan jaringan bagian 1. Konsep dasar jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang terdiri atas 2 atau lebih komputer serta perangkat-perangkat lainnya yang saling terhubung. Media penghubung tersebut dapat berupa kabel atau nirkabel, sehingga memungkinkan para pengguna jaringan komputer melakukan pertukaran informasi seperti berbagai file, dokumen, data, serta menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak yang terhubung ke jaringan. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, Personal Area Network, yaitu PAN, yaitu saat Anda menghubungkan komputer atau perangkat lain seperti handphone, personal digital assistant, keyboard, mouse, headset wireless, kamera, dan peralatan lainnya yang jaraknya cukup dekat sekitar 4-6 meter, maka Anda telah membentuk suatu sistem jaringan pribadi atau PAN. Yang kedua, Local Area Network, yang disebut dengan LAN, adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil. Jaringan jenis ini biasanya menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lainnya, atau bisa juga node satu dengan node lainnya. Baik, selanjutnya. Yang ketiga, Metropolitan Area Network, yaitu MAN, adalah jaringan komputer yang memiliki area yang lebih besar dari Local Area Network, yaitu LAN. Biasanya antar wilayah dalam satu frekuensi jaringan. Metropolitan Area Network MAN menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Yang keempat, Wide Area Network, yaitu WAN, merupakan gabungan dari Local Area Network LAN dan Metropolitan Area Network MAN yang telah mengalami perkembangan infrastruktur ruang lingkup yang sangat besar dan sudah menggunakan sarana satelit, wireless, ataupun kabel fiber optik. Yang kelima, jaringan tanpa kabel, yaitu wireless atau jaringan berkabel, merupakan suatu jalan keluar terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Baik, slide selanjutnya. Baik, kita masuk ke bab 3, yaitu keamanan jaringan bagian 2. Konsep Trusted Guards, Gateways, dan Firewall. Yang pertama, Trusted Guards. Trusted Guards adalah tipe khusus firewall yang
yang dibangun pada trusted system. Bahkan setiap elemen itu harus memenuhi persyaratan. Trusted Guards juga berbeda dari firewall normal bahwa mereka dirancang untuk memenuhi Mandatory Access Control, yaitu MAC, pada lalu lintas jaringan, data, file, dan objek lainnya. Yang kedua, gateways. Gateways adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu atau lebih jaringan komputer yang menggunakan protokol komunikasi yang berbeda sehingga informasi dari satu jaringan komputer dapat diberikan kepada jaringan komputer lainnya yang protokolnya berbeda. Yang ketiga, firewall. Firewall merupakan suatu cara atau sistem atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi baik dengan menyaring, membatasi, atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Segmen tersebut dapat merupakan sebuah workstation, server, router, atau local area network, yaitu LAN. Baik, selanjutnya, keamanan jaringan internet dan firewall. Menurut David Eickhoff, dilihat dari lubang keamanan yang ada pada suatu sistem. Keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama, keamanan fisik. Physical security, suatu keamanan yang meliputi seluruh sistem beserta peralatan, peripheral, dan media yang digunakan. Biasanya, seorang penyerang akan melakukan wiretapping, proses pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password agar bisa memiliki hak akses. Yang kedua, keamanan data dan media. Pada keamanan ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Biasanya, penyerang akan menyisipkan virus pada komputer target melalui attachment pada email. Yang ketiga, keamanan dari pihak luar memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang yang berpengaruh, yaitu memiliki hak akses. Merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem yang menjadi targetnya. Hal ini bisa disebut social engineering. Yang keempat, keamanan dalam operasi merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Baik, selanjutnya. Cara kerja firewall. Yang pertama, menutup traffic yang datang, yaitu incoming network traffic. Berdasarkan sumber atau tujuan dari traffic tersebut, memblok incoming network traffic yang tidak diinginkan adalah fitur yang paling umum yang disediakan oleh firewall. Yang kedua, menutup traffic yang keluar, outgoing network traffic. Berdasarkan sumber atau tujuan dari traffic tersebut, firewall juga bisa menyaring traffic yang berasal dari jaringan internal ke internet. Misalnya, ketika kita ingin mencegah user dari mengakses situs-situs porno. Yang ketiga, menutup traffic berdasarkan kontennya. Firewall yang lebih canggih dapat memonitor traffic dari konten-konten yang tidak diinginkan. Misalnya, firewall yang di dalamnya terintegrasi antivirus, ia dapat mencegah file yang terinfeksi oleh virus masuk ke komputer atau jaringan komputer internal yang kita miliki. Yang ketiga, melaporkan traffic di jaringan dan kegiatan firewall. Ketika memonitor traffic jaringan memonitor traffic jaringan dari dan ke internet. Yang juga penting adalah mengetahui apa yang dikerjakan oleh firewall, siapa yang mencoba membobol jaringan internal, dan siapa yang mencoba mengakses informasi yang tidak layak dari internet. Baik, slide selanjutnya. Bab 4. Keamanan sistem operasi Windows. Keamanan pada sistem operasi, keamanan pada sistem operasi merupakan kebutuhan yang sangat umum dan penting. Bayangkan, jika sebuah sistem operasi tidak dilengkapi dengan keamanan yang mumpuni, maka sistem operasi yang ada pada komputer tersebut akan selalu mendapat serangan dari virus, spam, worm, dan lain-lain. Cara penanganan virus dengan memahami kinerja sistem keamanan pada sistem operasi yang digunakan. Setidaknya kita dapat menyelamatkan data-data penting sebelum hilang atau rusak karena adanya virus worm tersebut.
Lalu, perancangan sistem operasi yang aman. Mencegah hilangnya data dan mencegah masuknya penyusup merupakan aspek dasar yang harus dipertimbangkan saat perancang sistem. Ada beberapa lapisan keamanan pada sistem operasi, yaitu yang pertama, lapisan fisik. Pada lapisan ini, keamanan yang dilakukan merupakan pengamanan secara langsung terhadap perangkat. Yang kedua, keamanan lokal pada lapisan ini berkaitan dengan user dan hak-haknya, seperti memberi user fasilitas minimal yang diperlukan. Hati-hati terhadap saat atau dari mana user login, atau tempat seharusnya user login. Pastikan dan hapus rekening mereka ketika mereka tidak lagi membutuhkan akses. Baik, selanjutnya. Keamanan root. Ketika melakukan perintah yang kompleks, cobalah dalam cara yang tidak merusak dulu. Terutama perintah yang menggunakan globing. Selanjutnya, keamanan file dan sistem file berada cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pengamanan pada lapisan ini. Seperti directory home, user tidak boleh mengakses perintah mengubah sistem seperti partisi, perubahan device dan lain-lain. Lakukan setting limit system file, atur akses dan permission file, read, write, execute sebagai user maupun group. Selalu cek program-program yang tidak dikenal. Lalu, keamanan password dan enkripsi. Pada keamanan password dan kernel merupakan keamanan mendasar yang sebaiknya diimplementasikan oleh sebuah pengguna. Lalu, keamanan kernel harus selalu update dan mengikuti review terhadap bug atau kekurangan pada sistem operasi. Yang terakhir, keamanan jaringan. Keamanan ini secara umum dapat dilakukan dengan mewaspadai paket sniffer yang sering menyadap port Ethernet, melakukan prosedur untuk mengecek integrasi data, memverifikasi informasi DNS, melindungi network file system, gunakan firewall untuk barrier antara jaringan private dengan jaringan eksternal. Baik, selanjutnya. Baik, sekarang bab 5, keamanan sistem operasi Linux. Sini ada 10 fitur teratas yang membuat Linux sangat aman. Berikut ini merupakan 10 fitur teratas yang membuat Linux sangat aman, yaitu yang pertama, ini adalah sistem multi pengguna tingkat lanjut. Sejak awal, Linux dirancang sebagai sistem multi pengguna. Yang kedua, pengaturan default terbaik untuk bagiannya. Pengaturan default pada semua distro Linux jauh lebih aman daripada pengaturan default untuk Windows. Yang ketiga, Linux jauh lebih tidak dapat diasuransikan. Dalam pengertian ini, Linux tidak hanya dikenal karena fleksibilitasnya yang luar biasa, tetapi juga karena memungkinkan pengaturan keamanan yang tidak mungkin dicapai di Windows. Yang keempat, tidak ada file atau registrasi yang dapat dieksekusi. Pada kenyataannya, kemampuan eksekusi adalah properti dari file apapun, yaitu terlepas dari ekstensinya, yang dapat diberikan oleh administrator atau pengguna yang membuatnya. Yang kelima, alat yang lebih baik untuk memerangi serangan Zero Day. Serangan Zero Day yaitu serangan yang mengeksploitasi kerentanan yang masih belum disadari oleh pengembang perangkat lunak itu sendiri. Perlindungan yang diberikan oleh Armor atau SE Linux jauh lebih unggul, memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap semua jenis upaya eksekusi kode jarak jauh. Baik, selanjutnya. Yang keenam, Linux adalah sistem modular. Desain modular Linux memungkinkan Anda untuk menghapus komponen apapun dari sistem Anda jika perlu. Di Linux, bisa dibilang semuanya adalah program. 7. Linux adalah perangkat lunak gratis. Ya, ini jelas merupakan salah satu alasan terpenting mengapa Linux adalah OS yang jauh lebih aman daripada Windows. Karena pertama-tama pengguna dapat mengetahui dengan tepat apa program yang membentuk OS tersebut dan dalam hal mendeteksi kerentanan atau ketidakteraturan. Mereka dapat memperbaikinya secara instan tanpa menunggu tambalan, pembaruan, atau paket lainnya. Yang ke-8,
Repositories, yaitu Bcrack, sama dengan Bcrack, serial, dan lain-lain. Semua pengguna Linux tahu bahwa ketika penginstal Linux, kita secara otomatis lupa untuk mencari serial dan crack yang sebaliknya. Memaksa kita untuk menavigasi melalui situs yang tidak aman atau sengaja dirancang untuk membuat pengguna jatuh dan bermain-main dengan kebutuhan mereka. Yang kesembilan, 1, 2, 3, dan seterusnya memperbarui. Dari penjelasan internet hingga program kecil paling jauh yang mengolah hak pengguna atau pengelolaan Windows dan lain-lain, melalui kernel dan driver yang diperlukan untuk pengoperasian sistem. Semuanya diperbarui jauh lebih cepat dan mudah daripada di Windows. Yang ke-10, keanekaragaman. Sebagai perbandingan, di Linux ada jumlah distribusi yang tidak terbatas dengan konfigurasi yang berbeda. Jalur sistem manajemen paket, yaitu beberapa pengguna menggunakan DIP, yang lainnya RPM, dan lain-lain. Program manajemen untuk semua aktivitas sistem, dan lain-lain. Baik, selanjutnya. Sekarang kita masuk ke bab 6, yaitu keamanan internet. Keamanan internet adalah semua masalah yang mencakup keamanan untuk transaksi yang dilakukan melalui internet. Umumnya, keamanan internet meliputi keamanan browser, keamanan data yang dimasukkan melalui form web, autentikasi keseluruhan, dan perlindungan data yang dikirim melalui internet protokol. Keamanan internet umumnya menjadi prioritas utama bagi perusahaan atau pemerintah. Keamanan internet tidak mencakupi dapat mengancam runtuh bisnis e-commerce atau operasi lainnya di mana data akan dialihkan melalui web. Selanjutnya, jenis-jenis firewall. Yang pertama, paket filter adalah generasi pertama firewall yang memproses lalu lintas jaringan pada paket per paket. Kedua, stateful packet inspection. Dalam firewall stateful, yang sirkuit sampai level gateways adalah server proxy yang beroperasi pada tingkat jaringan dari Open System Interconnection, yaitu OSI. Model dan statik mengidentifikasikan apa yang lalu lintas akan diizinkan. Yang ketiga, application level gateways. Level gateways adalah firewall generasi ketiga, di mana server proxy beroperasi di bagian paling atas dari model OSI. Switch IP. Application level gateways yang terkenal untuk menganalisis seluruh pesan daripada paket individual dari data saat data sedang dikirim atau diterima. Baik, selanjutnya. Macam-macam produk keamanan internet. Yang pertama, antivirus software dan program keamanan internet dapat melindungi perangkat di program dari serangan dengan mendeteksi dan menghilangkan virus. Yang kedua, password manager adalah aplikasi perangkat lunak yang membantu user menyimpan dan mengatur password. Yang ketiga, switch security. Pertama kali ditawarkan untuk dijual pada tahun 2003, McAfee, dan mengandung suite firewall, antivirus, anti-spyware, dan banyak lagi. TPC atau AP. Protokol dapat dijamin dengan metode kriptografi dan protokol keamanan. Protokol ini mencakup Secure Sockets Layer atau SSL. Digantikan oleh Transport Layer Security yaitu TSL. Untuk lalu lintas web, Pretty Good Privacy PGP untuk email, dan IPsec untuk lapisan keamanan jaringan. Selanjutnya, IPsec dirancang untuk melindungi TCP, komunikasi atau IP, dengan cara yang aman. Ini adalah satu set ekstensi keamanan yang dikembangkan oleh Task Force Internet atau EATV. Ini memberikan keamanan dan autentikasi pada layar IP dengan mengubah data menggunakan enskripsi. Baik, slide selanjutnya. Bab 7. Kita memasuki bab yang terakhir, yaitu bab 7, keamanan database. Konsep dasar keamanan database merupakan salah satu perangkat yang sangat vital bagi sebuah organisasi, karena database mengandung informasi yang sangat sensitif
yang harus dilindungi dari kerentanan dan eksploitasi keamanan. Keamanan database merupakan suatu cara untuk melindungi database dari ancaman, baik dalam bentuk yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kategori keamanan database diambil dari Panduan Penanganan Insiden Keamanan Database oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tahun 2014. Berikut garis besar kategori keamanan database, yaitu keamanan server, trusted IP access, database connection, dan table access control. Lalu tahap keamanan pada database terdapat 5 langkah utama untuk memastikan keamanan database menurut Application Security Inc., yaitu pisahkan database sensitif, eliminasi keterangan, enforce least privilege, pantau penyimpanan atau anomali. Tanggapi perilaku yang mencurigakan. Baik, slide selanjutnya. Ini adalah slide yang terakhir dari bab 7, yaitu best partisi pada keamanan database. Langkah pertama untuk memastikan keamanan database adalah dengan mengembangkan rencana keamanan database yang mempertimbangkan penggunaan standar keamanan yang harus dipantau oleh organisasi. Sebagai bagian dari pengembangan rencana ini, organisasi harus melakukan inventarisasi semua database dalam lingkungan jaringan organisasi. Langkah penting lainnya yaitu memastikan penggunaan password yang baik, yaitu strong password, yang digunakan untuk menginskripsi data. Seringkali password bawaan default password tidak diubah oleh pengguna sehingga bisa menjadi salah satu penyebab anomali terjadi. Untuk tahapan lebih lanjut dalam melindungi data atau informasi, maka semua data harus disimpan dalam database dalam keadaan yang sudah transkripsi, dengan catatan akses ke kunci enskripsi terkontrol dan dipantau dengan ketat. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika saya ada kesalahan atau kurangan atau ketidakpahaman apa yang saya jelaskan dan apa yang saya paparkan di presentasi ini. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.